Perkenalkan, nama saya James Apollo Raja dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis semester 1 kelas C. Pada saat ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, karya Bapak Sujono Sukanto, untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lazarus J. Hamad. Pada saat ini saya akan mereview pada bagian bab 5 tentang lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kelompok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama ada cara atau use, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada kebiasaan atau folkways, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kemudian yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Kemudian yang keempat ada adat istiadat atau custom, tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu yang pertama proses pelembagaan, yakni suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang kedua ada norma-norma yang internalized. Artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Norma tersebut dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut pertama telah diketahui oleh anggota masyarakat, kedua telah dipahami atau dimengerti oleh anggota masyarakat, ketiga telah ditaati oleh anggota masyarakat, dan yang keempat telah dihargai oleh anggota masyarakat. Kemudian sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian sosial merupakan segala sistem maupun proses yang dijadikan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidahnya yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat yang pertama ada preventif. Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Kemudian yang kedua ada reprensif. Reprensif merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Kemudian alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu yang pertama ada mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Kemudian yang keempat ada menimbulkan rasa takut, dan yang kelima ada menciptakan sistem hukum. Kemudian ada tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangan ada 2 tipe, yaitu creative institution, merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat-adat masyarakat. Kemudian ada enacted institution, merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu.
Kemudian yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima ada dua tipe. Yang pertama, ada basic institution, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Kedua, ada subsidiary institution, dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Kemudian yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat terhadap dua tipe, yaitu ada approved social science technoid institution. Kemudian yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Kemudian ada ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilling, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola pemikiran, dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Kemudian yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat pelengkap yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Dan yang ketujuh, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Kemudian yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat terhadap dua tipe, yaitu yang pertama ada approved social sanctioned institution, adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Kemudian yang kedua ada unsanctioned institution, merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Kemudian yang keempat ada dari sudut penyebaran dibagi menjadi dua, yaitu ada general institution, merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat di dunia. Kemudian yang kedua ada restricted institution, merupakan lembaga yang timbul secara dianut oleh masyarakat tertentu di dunia ini. Dan yang bagian yang kelima ada dari sudut fungsinya terdapat dua tipe, yaitu ada approved institution, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata-tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada regulative institution, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata cara kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Kemudian cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam. Yang pertama ada analisis secara historis, bertujuan untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Kemudian ada analisis komparatif, bertujuan untuk menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat, berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, bertujuan menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antar lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian ada conformity dan deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian daripada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Sedangkan deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Kemudian conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat-masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan. Dan perkembangan teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, sosiologi meninjau penyimpangan deviasi dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan yang mencapai aspirasi tersebut. Demikian hasil review saya. Sekian dan terima kasih.